Bibit yang bagus berasal dari benih yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny Purnomo di podcast Forester South Borneo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan, terutama ini di KPH dan UPT di bawah Dinas Kehutanan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan salah satu UPT yang cukup penting juga di Dinas Kehutanan, yaitu UPT Balai Perbenihan Tanaman Hutan atau BPTH. Dalam kesempatan hari ini telah hadir ini Pak Abdillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Ini beliau ini sebagai Kepala Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Hutan Pak ya? Betul Mas. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak bagaimana sejarah dari BPTH itu sendiri, mungkin kapan berdiri dan bagaimana keadaannya. Baik Mas Denny, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa sekalian, bertemu kembali di hari ini dengan kami dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan, yang mana Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah salah satu dari unit pelaksana teknis daerah yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian BPTH ini sendiri berdiri sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 144 tahun 2017 di tanggal 27 Desember 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata laksana kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian BPTH sendiri selama berdiri sampai dengan saat ini, kita tupoksi BPTH adalah salah satunya sebagai lembaga sertifikasi terhadap tanaman-tanaman maupun sumber-sumber benih tanaman hutan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sertifikasi itu sendiri terbagi kepada 3, yakni sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, dan sertifikasi mutu bibit. Nah, BPTH sendiri alhamdulillah setelah terbentuk kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud, yakni dalam hal lingkup sertifikasi. Kemudian tupoksinya adalah sebagai pelaksana teknis di bidang perbenihan dalam hal melaksanakan persiapan bibit untuk kegiatan revolusi hijau yang telah digaungkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, yang mana dengan slogannya adalah menanam untuk anak cucu kita. Demikian sejarah singkatnya Mas Denny, apa itu BPTH. Tadi mulai berdirinya tahun 2017 Pak ya? Betul mungkin Mas Denny. Sampai sekarang mungkin ada 5 tahun, mungkin sudah berjalan. Bagaimana Pak perkembangan kegiatannya sendiri Pak di BPTH? Baik, BPTH sendiri seiring berjalannya waktu telah berkembang hingga saat ini telah melaksanakan tupoksinya itu tadi Mas Denny, sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit. Yang mana sebelumnya kita telah diberikan SK oleh Kementerian Kehutanan. SK tersebut adalah sebagai pedoman kita melaksanakan kegiatan di lapangan dan sebagai legalitas BPTH sendiri untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, dengan adanya SK dari Kementerian Kehutanan yang telah kita terima, yakni SK Perdirjen Pedas HL, itu sendiri sampai saat ini BPTH telah melaksanakan sertifikasi. Artinya sertifikasi yang kita lakukan di seluruh wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga sampai hari ini telah 21 lembar sertifikat sumber benih yang telah kita terbitkan. Itu berkaitan dengan
sumber benih Pak itu ada berapa ya, Pak? 21 lokasi Pak ya? Ada 21 lokasi. Itu semua ada di wilayah Kalimantan Selatan Pak ya? Betul Mas Denny, di seluruh kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenisnya Pak itu beragam atau sama atau bagaimana untuk 21 lokasi ini Pak? Untuk 21 lokasi ini ada beberapa yang sama jenisnya, namun tempat tumbuhnya berbeda Mas. Oh gitu. Itu seperti contoh yang di Tabalong itu ada gaharu. Gaharu ini punya Pak Isayar. Kemudian di Pulau Laut di Kota Baru juga ada gaharu atas nama Pak Risdianto. Kemudian di Pelehari itu di Desa Ranggang itu juga ada gaharu. Kemudian jenis-jenis lain juga sudah ada, diantaranya sengon, mahoni, jabon, meranti. Banyaklah Mas sudah jenis-jenis yang bisa kita sertifikasi. Ini berkaitan dengan topoksi dari BPTH sendiri Pak ya, nanti berkaitan dengan penerbitan sertifikat mutu benih maupun bibit Pak. Itu apakah masyarakat bisa mengajukan Pak? Dan mekanismenya seperti apa Pak biasanya masyarakat? Oh iya, ini sertifikasi sumber benih dan mutu bibit ini terbuka untuk umum Mas. Untuk sertifikasi mutu sumber benih, masyarakat bisa mengajukan kepada kami melalui surat ataupun kontak langsung kepada saya untuk sekira sumber benihnya bisa kita sertifikat. Sehingga nantinya jenis tanaman yang ada di wilayah kebunnya atau wilayah tanahnya bisa kita lakukan sertifikasi Mas. Itu berkaitan dengan pengurusan sertifikasi benih atau bibit itu ada dikenai biaya atau tidak Pak? Untuk biaya hanya untuk sertifikasi sumber benih ini sesuai dengan PNBP ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan itu ada biayanya Mas. Kalau untuk di dalam kawasan hutan 1 hektar itu 100.000. Kemudian kalau di luar kawasan hutan hanya 25.000 dan itu hanya sekali dibayar. Tidak ada pungutan lain setelah itu. Berarti cukup terjangkau untuk masyarakat umum Pak ya? Iya Mas, sangat terjangkau. Berkaitan dengan Pak ini sumber daya manusia atau SDM di BPTH Pak, ini mungkin saat ini ada berapa Pak berkaitan dengan yang mungkin SDM yang punya lisensi untuk mensertifikasi maupun tenaga-tenaga yang lain Pak? Oh iya Mas Denny. Nah mengenai SDM ini jujur saja kita kekurangan Mas. Yang mana BPTH sendiri terdiri dari personilnya jumlah 20 orang. 20 orang itu 13 orang ASN, 7 orang tenaga non ASN. Kemudian untuk kegiatan sertifikasi itu sendiri kan itu orang-orangnya tidak bisa sembarangan Mas. Tentunya dia pun harus mengikuti pendidikan dulu, baru setelahnya diberikan sertifikat. Kemudian dia berhaklah sebagai sertifikator. Saya sendiri pun walaupun strukturalnya di sana belum bisa melaksanakan sertifikator karena saya belum pernah mengikuti itu. Nah SDM kami untuk sertifikasi sumber benih itu hanya 1 orang Mas. Hanya 1 orang. Sementara yang diperlukan itu paling tidak 4-5 orang lah. Nah kemudian untuk sertifikator mutu bibit juga 1 orang. Ya ini kami lagi-lagi kekurangan tenaga. Yang mana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihannya ini sendiri kan dilaksanakan oleh kementerian. Sampai saat ini 2 tahun belakangan ini kementerian tidak ada melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut. Jadi kami menunggu dari kementerian agar bisa diikutkan SDM dari BPTH untuk mengikuti kegiatan sertifikasi itu Mas. Berarti ini SDM di BPTH cukup terbatas Pak ya? Betul sekali. Apalagi kalau dilihat dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas, 1 provinsi. Ya betul Mas. Mungkin walaupun ada keterbatasan SDM Pak, ini mungkin apa saja Pak yang BPTH telah bangun sejauh ini berkaitan dengan kegiatan? Oh iya, kaitannya dengan kegiatan sertifikasi sumber benih mutu bibit, BPTH itu telah melaksanakan sertifikasi yang saya bilang tadi, ada 21 lembar sertifikasi sumber benih, kemudian ada sertifikasi mutu bibit di seluruh wilayah KPH, kemudian oleh swasta. BPTH Banjarmasin sendiri
Di perjalanan kami juga telah melaksanakan atau melakukan kerjasama, Mas. Yang mana alhamdulillah kerjasama ini telah kita lakukan dengan pihak-pihak provinsi lain. Yang mana yang pertama, satu dari Litbang Penelitian dan Pengembangan Bogor, ini adalah UPT Kementerian, penyusunan roadmap perbenihan. Jadi roadmap perbenihan Kalimantan Selatan udah disusun untuk 10 tahun ke depan. Yang kedua, kami juga telah bekerja sama dengan pihak Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Yogyakarta Oh iya, ya. dalam hal pembangunan sumber benih kebun benih semai Sengon di Bangkal. Ini langsung dilakukan oleh kita BPTH bersama dengan pihak BPPTH Yogyakarta. Iya. Yang ketiga, kita juga telah melakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam hal tentang perbenihan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi kita melakukan kerjasama, baik itu sifatnya transfer ilmu, pengetahuan, saling mengunjungi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan lebih lanjut, Mas. Jadi walaupun keterbatasan SDM tadi Pak, tapi juga ternyata banyak hal yang bisa dilakukan BPTH sampai saat ini. Mungkin kita akan lanjutkan bincang kita dengan Pak Abdillah, tapi sebelumnya mari kita saksikan yang satu ini. Oke, sahabat Forester semua, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Pak Abdillah yang membahas seputar kegiatan di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Pak, tadi kita bicara tentang masalah kegiatan yang telah dilakukan BPTH sampai saat ini. Nah, ini berkaitan dengan kedepannya Pak nih, mungkin langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan BPTH kedepannya Pak? Baik Mas Denny. Kedepannya kita akan berusaha semaksimal mungkin walaupun dengan tenaga SDM yang terbatas tadi, terutama dalam hal pemenuhan SDM. Kami sudah menyampaikan ini kepada Ibu Kepala Dinas dan juga telah bersurat kepada BKD, namun sampai saat ini belum ada jawaban dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa terpenuhi SDM yang kami perlukan. Kemudian lagi langkah-langkah BPTH dalam kedepannya sehingga kegiatan-kegiatan penyediaan benih dan bibit yang berkualitas itu, hal-hal yang akan kami lakukan yang pertama adalah optimalisasi sumber benih yang telah ada, yang mana di 21 lokasi itu tadi akan lebih kami optimalkan lagi sumber benihnya sehingga nantinya benih-benih tersebut akan kita manfaatkan untuk pembuatan bibit kemudian hari. Ini kaitannya dengan kegiatan revolusi hijau yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, yang mana revolusi hijau ini memerlukan bibit yang sangat banyak Mas Denny, yang untuk kita lakukan penanaman di lapangan. Kemudian kualitas sumber benih pun akan kita tingkatkan, yang mana sumber benih itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di BPTH sendiri di 2021 telah memperoleh dana kegiatan untuk pembangunan sumber benih, dan itu tingkatnya adalah lumayan tinggi, kebun benih semai. Itu jenisnya Sengon dengan luasan 8 hektar. 8 hektar Pak. Ya, saat ini umurnya sudah 1 tahun dan alhamdulillah tingginya itu ada yang sudah lebih dari 2 meter ke atas, Mas Denny. Alhamdulillah tanamannya bagus, dan inilah salah satu kerjasama yang telah kami lakukan dengan BPPTH Yogyakarta tadi, Mas. Dalam hal pembangunan kebun benih tadi. Kemudian kami juga BPTH akan lebih maksimal lagi mengeksplor calon-calon lokasi sumber benih
yang bisa kami sertifikasi, sehingga nantinya untuk jenis-jenis yang ada diperlukan untuk kegiatan penanaman kita sudah memiliki semua sumber benihnya. Ya. Ini berkaitan dengan tadi bibit Pak ya, tadi terutama juga disebut masalah sengon Pak lah. Kalau di BPTH sendiri Pak untuk saat ini mungkin apa ketersediaan bibit seberapa banyak Pak? Oh iya, kebetulan gini, BPTH sendiri adalah instansi teknis yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan untuk mengurusi perihal persemaian. Dinas Kehutanan sendiri kan memiliki persemaian Mas Denny. Di tahun ini kita punya target 1,3 juta pembuatan bibit. Dan alhamdulillah semua bibit-bibit itu telah didistribusikan ke kabupaten kota. Dan bagi masyarakat yang ingin menanam di lokasi tanahnya, silahkan datang ke persemaian BPTH. Bisa datang sendiri langsung ke sana, yang mana dengan membawa KTP saja sudah dapat 25 bibit secara gratis. Dan silakan ditanam di lokasinya. Kemudian di persemaian BPTH pun selain jenis-jenis kayu-kayuan, kami juga menyiapkan bibit jenis buah-buahan Mas. Di sana ada alpukat, ada jambu, ada sirsak dan lain-lain. Jadi jangan ragu dan jangan sungkan, silahkan datang ke persemaian BPTH. Dan itu semua adalah gratis. Tidak ada dipungut biaya sama sekali. Luar biasa. Ini berarti ini kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan bibit yang berkualitas tadi itu dari benihnya sudah diseleksi dengan baik sehingga menghasilkan bibit yang cukup baik, dan ini semuanya gratis Pak ya. Betul Mas. Tinggal mungkin biaya angkut masing-masing. Ya, kalau biaya angkut silahkan masing-masingnya mengambil dan membawa sendiri. Karena kami tidak menyiapkan slot biaya untuk pengangkutan. Oke Pak, ini untuk mengakhiri bincang kita hari ini, mungkin ada pesan yang Bapak sampaikan untuk masyarakat berkaitan dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Pak. Baik Mas Denny, kami dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan, yang mana salah satu tupoksi kami adalah sertifikasi sumber benih dan mutu bibit. Pesan kepada masyarakat umum, halayak umum, dan pada khususnya bapak-bapak selaku pengedar bibit, silahkan datang ke kantor BPTH untuk melakukan konsultasi atau apapun itu, bermohon sertifikasi sumber benihnya atau mutu bibitnya kepada kami siap melayani. Bahkan saya pun sudah bertekad untuk melayani masyarakat ini 24 jam. Silahkan kontak nomor saya, kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu akan kami bantu. Dan jangan lupa, bibit yang bagus berasal dari benih yang berkualitas. Demikian Mas Denny. Terima kasih Pak Abdillah, itu dari penyampaian dari Pak Abdillah sebagai kasih sertifikasi benih tanaman hutan. Mudah-mudahan bincang hari ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat berkaitan dengan salah satu UPTD Dinas Kehutanan Provinsi, yaitu BPTH, berkaitan yang tupoksinya ialah di benih dan bibit. Sekali lagi Pak Abdillah, terima kasih atas kesempatannya. Dan mungkin demikian pertemuan bincang kali ini, dan sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak.